Shalom, berjumpa kembali kita dalam Renungan Harian Majelis Resort GKI Sampit di hari Jumat tanggal 7 Maret tahun 2025. Adapun nas yang menjadi dasar dalam perenungan yaitu dalam kitab Keluaran pasal 6 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Saya tidak membaca secara keseluruhan dari ayat ini. Saya hanya membaca ayat yang ke-11 dan yang ke-12. Dalam judul perikop yaitu pengutusan Musa. Firman Tuhan demikian. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya." Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun Raja Mesir dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Adapun tema dalam renungan ini, saya membuatnya dengan judul Panggilan untuk Melayani Kristus. Amanat agung dalam firman-Nya berkata kepada kita, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika kita dipanggil untuk terlibat dalam sebuah pelayanan, seringkali ketika kita menolak secara halus, kita berkata-kata, "Saya seorang yang tidak pandai dalam berkata-kata. Saya bukan berlatar belakang teologi. Saya masih muda. Saya banyak pekerjaan dan terlalu sibuk." Dan banyak hal lagi yang menjadi alasan kita. Demikian juga yang diungkapkan oleh Nabi Musa. Ia mengatakan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika Tuhan memanggil dan mengutus kita, tentu Ia tidak akan membiarkan kita sendiri. Ia akan memperlengkapi kita dan memampukan kita untuk melayani. Firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai 17 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Ini salah satu bagian dari bukti kepastian penyertaan Tuhan dalam kita melayani. Juga dalam Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat 12 sampai 15, dalam permulaan penderitaan ia juga berkata kepada kita firman Tuhan, "Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan dipenjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi
Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawan. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, selama kita dalam pelayanan sungguh menyerahkan hidup sepenuhnya dalam penyertaan Tuhan, maka pasti dalam segala hal, pergumulan, masalah yang kita hadapi dan temui dalam pelayanan, kita bisa menanggungnya di dalam Kristus. Karena kenapa? Karena Ia sendiri yang memanggil kita untuk melayani Dia. Jadi tidak ada kata khusus. Pelayanan itu ditujukan hanya kepada orang-orang, misalnya pendeta, pikaris, penginjil, tenaga sukarela. Tetapi siapa saja yang memiliki panggilan, selama ia mengandalkan Kristus, Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi. Karena Ia sudah bersaksi kepada kita, mengatakan dalam firman-Nya juga, Injil Matius pasal 24 ayat 14, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Mari, Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, bagi kita yang sampai hari ini masih menunda dan menolak untuk terlibat dalam pelayanan, gerakan hati di dalam Roh Kudus, supaya kita juga mau melayani. Dan kita yang sudah terlibat dalam pelayanan, jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Mari kita andalkan Tuhan yang sudah memanggil dan mengutus kita untuk melayani Kristus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, di dalam setiap kelemahan dan keberdosaan kami, Engkau senantiasa boleh memperlengkapi kami ketika Engkau memanggil kami untuk menjadi saksi terlibat di dalam sebuah pelayanan. Dan kami percaya ketika Tuhan yang memampukan kami, siapapun kami dalam latar belakang kehidupan kami, di dalam Tuhan segala sesuatunya, dalam pelayanan kami, pasti akan dimampukan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa kembali kita di dalam renungan yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.